Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan berpresentasi makalah yang berjudul Peduli terhadap makhluk hidup bermuatan kebudayaan lokal dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dendra Awan dan di situ ada teman saya Leni Ekawati, Deli Oktaviani, Sheila Angelina, dan Ahmad Subiansa. Dalam Zoom ini, kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Peduli terhadap makhluk hidup bermuatan kebudayaan lokal yang akan dibacakan oleh Saudari Deli Oktaviani. Kepada Saudari Deli Oktaviani, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Latar belakang masalah. Bangsa Indonesia merupakan kumpulan individu yang memiliki budaya, bahasa, suku, dan agama yang beraneka ragam, yang membentuk satu kesatuan. Keanekaragaman tersebut disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang terdiri atas kumpulan-kumpulan yang membuat pulau memiliki sosial, budaya, dan politik yang beragam. Dengan adanya keanekaragaman tersebut, melatar belakangi adanya semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut lahir untuk mengatakan bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka suku, bahasa, bangsa, dan agama, akan tetapi di situ, dengan demikian, keanekaragaman tersebut harus tetap dijaga, sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena keanekaragaman tersebut merupakan sebuah warisan dari masyarakat di Indonesia. Keragaman budaya merupakan peristiwa alam, karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budayanya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Selain itu, menyatakan bahwa keberagaman budaya adalah keseluruhan struktur-struktur sosial dan religi. Artinya, di dalamnya terkandung pengetahuan, kesenian, adat istiadat yang ada di dalam sebuah masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Banyak manfaat yang didapat dari keberagaman budaya ini. Di antaranya dapat menumbuhkan sikap nasionalisme sebagai identitas bangsa, sebagai alat pemersatu bangsa, dan memupuk sikap toleransi. Keberagaman budaya tersebut merupakan kekayaan berharga yang memiliki bangsa Indonesia, akan membuat bangsa ini berbeda dengan bangsa yang lainnya. Salah satu keberagaman budaya yang terdapat di Indonesia yaitu kebudayaan lokal Bali. Menurut Arwansyah dan kawan-kawan, budaya lokal merupakan aset kekayaan suatu bangsa yang tak ternilai harganya dan juga sebagai identitas suatu bangsa. Budaya lokal muncul secara turun-menurun dan terdapat makna mendalam di balik kemunculannya. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi, secara perlahan budaya lokal mengalami pergeseran nilai-nilai, bahkan suku-suku yang ada sekarang hampir punah. Kebudayaan asing dengan cepat masuk ke Indonesia dan masyarakat dengan cepat menerima perubahan
tersebut sehingga budaya lokal malah diasingkan. Permasalahan tersebut akan berdampak sangat besar apabila terjadi pada anak-anak sekolah dasar, takutnya tidak adanya rasa cinta terhadap kebudayaannya. Saat ini adanya kebudayaan baru tersebut seakan-akan kebudayaan tradisional atau kebudayaan dari daerahnya sendiri terlupakan. Alasan lain yang mungkin terjadi adalah dalam pendidikan di sekolah, guru kurang memiliki dan tidak tahu banyak tentang cara mengaitkan materi dalam budaya lokal. Permasalahan tersebut tidak ada dikarenakan agar budaya lokal yang kita miliki tidak hilang sehingga diperlukan adanya peran aktif generasi muda di dalamnya. Dengan menggunakan peran aktif generasi muda tersebut dimaksudkan agar generasi muda mengetahui kebudayaan lokal yang beraneka ragam. Untuk memperkenalkan budaya lokal dapat dilakukan dari jenjang yang terendah, misalnya jenjang SD, dikarenakan pada jenjang SD merupakan jenjang yang sangat baik di mana anak mulai belajar mengenal lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut, Kristiani dan kawan-kawan mengatakan bahwa dengan memperkenalkan kebudayaan lokal, maka akan dapat membantu siswa mendapatkan lebih banyak tentang pengetahuan budaya, memanfaatkan warisan budaya, pengalaman, dan pandangan etnis yang berbeda sumber pembelajaran, agar dapat meningkatkan peserta didik untuk belajar serta meningkatkan akademi siswa. Di dalam dunia pendidikan, salah satu cara yang bisa dilakukan dalam memperkenalkan budaya lokal ini melalui penggunaan bahan ajar dengan bermuatan kebudayaan lokal. Salah satu bahan ajar yang dilakukan oleh peserta didik untuk belajar secara mandiri yaitu modul. Modul dapat diartikan sebagai bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran yang dirancang agar tujuan pembelajaran secara mandiri. Pembelajaran mandiri merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran mandiri memberikan kebebasan kepada siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Leni Ekawati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudari Deli. Penggunaan modul yang terintegrasikan dengan kebudayaan lokal Bali mempunyai peran sebagai sumber pembelajaran, sehingga mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan budaya lokal Bali kepada peserta didik. Pembelajaran menggunakan modul yang terintegrasikan dengan kebudayaan lokal Bali sangat diperlukan oleh peserta didik di sekolah dasar. Karena dalam materi pembelajaran dapat dikaitkan dengan kebudayaan lokal yang terdapat di Bali. Dengan dikaitkannya kebudayaan lokal Bali dalam materi, maka guru dapat mengajarkan sikap cinta terhadap budaya karena pembelajaran bermuatan lokal akan memperkenalkan kepada peserta didik tentang potensi-potensi sebuah daerah sehingga peserta didik akan lebih mengenal budaya daerahnya. Selain itu, pembelajaran dengan mengintegrasikan kebudayaan lokal dapat mengajarkan kepada peserta didik untuk bersikap tenggang rasa kepada sesama teman yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Kasus ini didukung dari hasil-hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian Effendi menunjukkan bahwa kearifan lingkungan sebagai salah satu nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat mampu menjadikan lingkungan alam kota tetap lestari. Nilai-nilai kearifan budaya lokal, khususnya kearifan lingkungan, sangat penting untuk menjadikan pembelajaran IPS semakin bermakna. Hasil penelitian Setianingrum 2018 yang merujuk pada pemikiran Alvin Boscov menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi budaya
lokal adalah perubahan tata nilai-nilai budaya dalam masyarakat, serta matinya bentuk-bentuk seni tradisi di beberapa wilayah Nusantara yang disebabkan oleh teknologi di era global. Budaya lokal adalah salah satu komponen yang diberikan jati diri kita sebagai sebuah komunitas yang spesial, yang eksis di antara bangsa-bangsa di Indonesia ini. Maka dipandang perlu menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda untuk lebih memahami budaya yang dimilikinya. Hasil penelitian MOBA 2011 menunjukkan bahwa perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mentransfer budaya negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalahnya, budaya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat Indonesia sehingga bisa mengalami krisis identitas. Karena nilai dan identitas merupakan elemen budaya, dasar budaya, maka budaya lokal harus memiliki kemampuan untuk mengadopsi beberapa perubahan yang dibawa oleh proses globalisasi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi untuk memecahkan masalah ini untuk menyelamatkan budaya lokal dari kepunahan. Berdasarkan tantangan yang bersifat lokal budaya yang dihadapi Indonesia, strategi tersebut adalah membangun identitas bangsa, memahami budaya identitas, mengatur tindakan untuk melindungi budaya lokal, dan menggunakan teknologi informasi seperti internet untuk memperkenalkan budaya lokal di dunia. Hasil penelitian Wardaya 2020 menunjukkan bahwa fenomena globalisasi bila tidak disikapi dengan baik dan mengerus nilai-nilai budaya lokal dan terkontaminasi dengan budaya luar yang masuk dengan deras. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pentingnya budaya lokal dalam era globalisasi. Memberikan petunjuk budaya lokal sangat penting agar rasa kebangsaan dan cinta akan tanah air terus tertanam di generasi muda. Memberikan nilai budaya lokal salah satu cara agar generasi muda menjadi manusia yang beradab, berbudaya, menghargai keberagaman, memiliki harkat dan martabat Indonesia. Hasil penelitian Budi Wibowo menunjukkan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu negara atau bangsa adalah keberhasilan generasi muda di masa yang akan datang, karena mempertahankan keberhasilan biasanya lebih sulit daripada merebut keberhasilan itu sendiri. Salah satu realitas yang harus selalu dikritisi untuk menyikapi globalisasi adalah bahwa globalisasi dengan modernisasi ternyata lebih mengelus, bahkan telah mematikan nilai-nilai kearifan lokal suatu daerah. Dalam rangka membangun pendidikan karakter bangsa melalui budaya kearifan lokal, perlu dilakukannya pengkajian dan pengembangan karakter dengan fokus menanamkan pada pilar nilai-nilai luhur universal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Salah Angelina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Leni Ekawati. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SD Negeri 1 Peninjauan, hasil wawancara yang dilakukan dengan wali kelas 4 oleh Bapak Iwayan Loster, SPD, diketahui bahwa guru belum pernah mengintegrasikan kebudayaan lokal dalam pembelajaran. Materi pada muatan IPA yang digunakan di sekolah masih umum, dan belum ada penggunaan modul dengan bermuatan kebudayaan lokal Bali di sekolah. Hasil wawancara lainnya yang dilakukan bersama pendidik menyatakan pada buku siswa kelas 4 tema 3 khususnya muatan IPA, contoh-contoh yang digunakan masih menggunakan contoh modern, kekinian, dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan budaya lokal Bali, serta materi muatan IPA yang bermuatan dengan budaya lokal Bali perlu untuk dikembangkan. Topik peduli terhadap makhluk hidup merupakan topik yang terdapat pada buku tema 3 kelas 4 semester 1. Pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup perlu dipahami oleh siswa karena dapat dikaitkan dengan budaya lokal masyarakat Bali. Dari permasalahan tersebut, solusi yang diangkat adalah mengembangkan modul dengan bermuatan kebudayaan lokal Bali. Pengembangan modul dengan bermuatan kebudayaan lokal Bali dipilih agar peserta didik dapat
belajar secara langsung mengenai kebudayaan lokal, serta menambah wawasan pengetahuan siswa terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di daerahnya. Di samping itu juga, untuk pewarisan budaya dari generasi ke generasi, modul ini dikembangkan dengan merangkum materi dan contoh-contoh yang dikaitkan dengan kebudayaan lokal Bali dengan penyajiannya yang menarik. Selain itu, dengan dikembangkannya modul bermuatan kebudayaan lokal Bali ini bisa mengatasi kesulitan yang dialami di sekolah. Untuk mengetahui layak atau tidaknya modul yang dikembangkan, maka perlu melakukan penelitian pengembangan dengan judul Pengembangan Modul Peduli terhadap Makhluk Hidup Bermuatan Kebudayaan Lokal Bali untuk siswa kelas 4 SD. 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan adanya sebagai berikut. Satu, guru belum pernah mengintegrasikan kebudayaan lokal dalam pembelajaran. 2. Materi pada muatan IPA yang digunakan di sekolah masih umum. 3. Belum ada penggunaan modul dengan bermuatan kebudayaan lokal Bali di sekolah. 4. Buku siswa kelas 4 tema 3 khususnya muatan IPA, contoh-contoh yang digunakan masih menggunakan contoh modern, kekinian, dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan budaya lokal Bali. Bentar. Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Dalam sesi Zoom kali ini, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk kelompok lain. Dalam hal ini, apakah ada yang ditanyakan? Untuk perwakilan dari kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Mau nanya, moderator izin. Siap, Pak Wempi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan saya Mas Agus Rahman Wempi, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 3 ya. Tadi di modul kan disebutkan ada masalah generasi muda dalam melestarikan budaya lokal. Yang ingin saya tanyakan, apa sih peran aktif generasi muda dalam melestarikan budaya lokal? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baiklah, bisa diulangi, Pak Wempi? Pertanyaannya tuh, apa sih peran aktif generasi muda dalam melestarikan budaya lokal? Peran aktif generasi muda maksudnya. Dalam melestarikan budaya lokal itu kan apa perannya? Peran aktifnya. Baiklah, terima kasih, Pak Wempi. Apakah dari perwakilan dari kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Perwakilan dari kelompok lain, apakah ada yang bisa ditanyakan? Saudara Randy Suseno, apakah yang ditanyakan? Saudara Sastra, Saudari Dela. Saudara Sastra, apakah yang ditanyakan?
Baiklah. Baiklah, jika tidak ada jawaban, baiklah, jika tidak ada pertanyaan, gimana Bapak Sastra? Oke, izin moderator. Siap. Melengkapi kota pertanyaan, saya Sastra Wiratma ingin bertanya kepada kelompok kalian. Kalau dari pandangan kalian ini, masalah kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya untuk kaum muda ini seperti kita ini sebagai mahasiswa, tentu ada tantangan ataupun tantangan tersendiri lah untuk kita mempertahankan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Oke, baiklah, bisa diulangi, Saudara Sastra? Intinya tuh tantangan yang tantangan untuk kita ini untuk mempertahankan kebudayaan yang ada di Indonesia. Baiklah, terima kasih dari pertanyaan dari Saudara Sastra. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Agus yang akan dijawab Bapak Ahmad Subiansah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mas Agus Arhaman Wimpi. Soal pertanyaannya adalah apa peran aktif generasi muda dalam melestarikan budaya lokal? Menurut kelompok kami, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal dengan menjadi pelaku utama dalam kegiatan-kegiatan seperti mempelajari, menyebarkan, dan mempraktikkan wisata budaya. Mereka dapat mengadopsi tradisi, mengikuti acara budaya, serta menggunakan pelapor-pelapor digital untuk menyebarluaskan, memperkenalkan melalui media sosial budaya yang mereka miliki. Apakah ada tambahan, Pak Wimpi? Oh, jadi salah satunya tadi menggunakan platform ya. Iya, platform kita untuk mempelajari, ya. Platform digital. Iya, benar. Media sosial. Contohnya misalnya apa ya? Melalui Instagram, media sosial seperti melalui Instagram, Facebook, ataupun melalui website dan YouTube. Jadi misalnya melalui Instagram kan memperkenalkan budaya lokal gitu ya, maksudnya itu ya. Iya. Oke. Karena anak muda sekarang lebih aktif di media sosial dan platform digital. Tapi gimana tuh kasus misalnya di media sosial malah anak-anak muda ini malah lebih seneng budaya Jepang, anime gitu. Itu gimana tuh? Itulah peran aktif dari anak muda. Semakin berperannya anak muda sekarang ini, mungkin anime itu akan kalah dengan budaya kita sendiri. Ini ya, masa aku tuh harusnya lebih mencintai budaya lokal daripada anime ya. Iya, benar. Itulah dibutuhkan peran aktif dari anak muda sekarang. Tapi malah anak muda ini aktifnya malah anime. Itu karena tantangan itu menyambung ke pertanyaan Pak Sastra itu. Itu tantangan globalisasi, Pak. Oh iya. Harusnya tuh mestinya dibendung ya Pak ya. Harus dibendung melalui pemberdayaan anak muda dan memberikan pendidikan di kampus, di sekolah-sekolah, dan ataupun di tempat-tempat perkumpulan anak muda. Itu maksudnya memberikan edukasi masalah budaya lokal ya. Sosialisasi, edukasi, dan memperkenalkan.
Oke. Oke, ya terima kasih jawabannya. Baiklah, terima kasih pertanyaan dari Bapak WMP dan terima kasih kepada Bapak Ahmad Subiansyah yang telah menjawab. Baiklah, ini ada pertanyaan yang kedua yaitu yang ditanyakan oleh Saudara Sastra Iratma yang pertanyaan tantangan untuk kita untuk mempertahankan kebudayaan di Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sastra. Apa tantangan mahasiswa dalam mempertahankan budaya lokal? Tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini adalah dalam mempertahankan budaya lokal adalah meningkatkan keseimbangan antara tuntutan akademis dan keterlibatan dalam kegiatan budaya. Jadi mahasiswa sekarang ini tantangannya antara dia belajar dengan kebudayaan. Dia antara milih ke kegiatan ekskul atau belajar. Dan keterlibatan dalam kegiatan budaya selain itu, globalisasi juga dapat mempengaruhi identitas budaya. Jadi seperti yang Bapak Wimpi tadi sebutkan, faktor-faktor dari luar mempengaruhi. Tantangan bagi mahasiswa seperti rekan-rekan sekalian dalam melestarikan budaya lokal, sehingga menjadi koneksi dengan akar budaya menjadi penting. Kurangnya dukungan atau pemahaman dari lingkungan perguruan tinggi juga dapat menjadi hambatan dalam upaya mempertahankan budaya lokal. Kurangnya dalam arti kata, kurangnya edukasi di universitas, kurangnya edukasi di sekolah, dan tidak adanya mata pelajaran tentang budaya lokal di sekolah dapat mempengaruhi dan menjadi tantangan bagi kita sebagai mahasiswa dan siswa di sekolah. Terima kasih. Ya, itulah jawaban dari pertanyaan Saudara Sastra. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Saudara Sastra? Cukup. Baiklah. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada perkataan dari saya pribadi yang menyinggung atau kesalahan atau pembaca materi yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Dalam Zoom ini kami tutup. Terima kasih. Tutup.